Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Ziva Zahranis kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini siang, edisi Rabu 15 November 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, hujan deras yang turun kemarin malam hingga pagi mengakibatkan puluhan hektar sawah milik warga di Dusun 3, Desa Masjid, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Peristiwa ini menyebabkan petani mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Hujan deras yang melanda Deli Serdang semalaman menyebabkan puluhan hektar areal persawahan para petani di Dusun 3, Desa Masjid, Kecamatan Batangkuis terendam banjir. Akibatnya tanaman padi yang masih berumur 3 minggu habis terendam banjir tersebut. Salah seorang petani berupaya menutupi luapan air yang mengalir ke sawahnya dengan tanah lumpur, agar air yang masuk tidak terus membanjiri areal persawahannya. Para petani yang sudah menanam dan memberi pupuk tanaman padinya pun harus menerima kenyataan pahit akibat banjir ini. Salah seorang petani Izul mengatakan curah hujan yang cukup tinggi kemarin malam menyebabkan parit dan sungai tidak sanggup menampung debit air hingga meluap ke persawahan warga. Seluruh areal persawahan dan tanaman padi yang berumur 3 minggu pun tenggelam, sehingga para petani mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Wah, parit ini tengoklah paritnya Pak, sumbat. Banyak kerugian saya ini Pak. Kalau kerugian Pak, wah cukup besar lah. Itu pun masih utang Pak. Ya udah hampir 15 hari lah, udah mupuk kedua hampir. Mohonlah dilihat ya kan, ditinjau kerugian kami Pak. Tolonglah di itu Pak, dibantu sedikit. Para petani berharap pemerintah segera turun ke lapangan untuk memberikan solusi serta memberikan bantuan kepada para petani agar dapat menanam padi kembali. Pemirsa, akses jalan desa di Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang terputus akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut semalaman. Warga dan anak sekolah yang hendak beraktivitas pun kesulitan untuk melintas. Ruas Jalan Sinalco Dusun 3 Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa yang merupakan akses jalan warga terputus akibat banjir yang merendam badan jalan kemarin. Kejadian ini menyebabkan warga dan anak-anak sekolah kesulitan untuk melintas. Intensitas hujan yang tinggi sejak Senin malam membuat jalan dan rumah warga di wilayah tersebut terendam. Beberapa kendaraan yang nekat untuk melintas jalan tersebut pun terlihat mogok. Salah seorang warga, Endang, mengatakan hujan deras di hulu sungai kerap mengakibatkan banjir di lokasi tersebut. Tadi dari jam setengah 1 air sudah mulai naik. Jadi sampai pagi ini kan karena hujan terus-menerus turun, ya sudah banjir seperti ini. Pasti ada, setiap setahun sekali pasti ada kayak gini Kak. Tiap tahun kami kayak gini, ya harapan kami ya minta tolong supaya kami pun sering kami omongkan bergotong royong lah supaya sampah-sampah ini yang di paret-paret ini dibersihkan. Jadi kita yang namanya rumput-rumput kita sering dibabat, ini nggak pernah lagi. Diharapkan pemerintah segera mengatasi banjir agar warga dapat beraktivitas kembali dan akses jalan dapat dilalui. Sementara itu pemirsa, seorang ibu warga Deli Serdang menangis akibat banjir yang berulang kali mengguyur rumahnya dan merendam seluruh perabotan rumah tangga miliknya. Puluhan rumah di Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Salah satu rumah warga yang berada di Jalan Karya Dharma Simpang Sinalco, Dusun 3, Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa, air banjir masuk ke dalam rumah warga sejak pagi saat pemilik rumah sedang beraktivitas berjualan di pasar dan merendam seluruh perabotan rumah tangga miliknya. Salah seorang warga yang rumahnya tergenang banjir, Eli Gurusinga, menangis akibat banjir yang kerap melanda rumahnya.
Ia mengetahui rumahnya terendam banjir setelah mendapatkan kabar dari tetangganya. Ia pun langsung pulang dan melihat perabotan rumahnya telah terendam banjir. Mana kami cari makan pun susah kayak gini coba. Ada bantuan pun bantuan berapa lah bantuan. Kami nggak perlu dibantu. Tapi dicarilah solusi kayak mana biar keadaan ini nggak kayak gini gitu. Kasihanlah sama kami rakyat kecil ini gini. Nah, harapan saya begitulah, tolonglah perhatiannya. Gimana kami rakyat kecil ini menahankan kayak gini terus. Barang yang dibeli dicicil-cicil belinya rusak. Anggota DPRD Deli Serdang Hairul Sani mengatakan kurangnya pemeliharaan drainase menyebabkan terjadi penyumbatan sehingga air meluap dan menggenangi rumah warga di lokasi tersebut. Untuk koordinasi dengan PU Deli Serdang supaya segera turunkan kembali eskavator di desa ini untuk membersihkan parit-parit itu kembali. Kita dalami kembali seperti 3 tahun yang lalu. Mudah-mudahan banjir ini tidak terulang lagi seperti ini. Selama ini memang ada hujan deras, dia hanya banjir sebatas numpang lewat, nggak begitu tergenang sampai seperti ini. Maka di sini kita sudah sama-sama ketahui, jelaslah parit itu kurang dalam, tumpat akibat sampah-sampah yang nyangkut di situ. Meski banjir merendam kawasan tersebut, anak-anak terlihat senang bermain air sambil berenang di genangan air. Tingginya curah hujan menyebabkan banjir bandang melanda 4 desa di Kenegrian Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Seorang warga di desa Siparbahan hilang akibat banjir bandang yang menerjang 4 desa di Kenegrian Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Curah hujan yang tinggi pada Senin malam hingga dini hari mengakibatkan debit air Sungai Sitio-Tio dan Sungai Nagodang yang melintasi 4 desa di Kenegrian Sihotang, Kecamatan Harian meluap. Debit air kedua sungai yang mengaliri desa Siparbahan menjadi tak terkendali. Selain itu, banjir membawa material berupa lumpur, bebatuan, dan kayu yang merusak sebuah rumah warga. Gedung sekolah PAUD yang bersebelahan dengan rumah warga serta kantor desa Siparbahan yang berdekatan dengan sebuah kuburan milik warga diterjang material banjir bandang hingga rusak. Selain itu, banjir bandang yang terjadi Senin malam juga merendam SMP Negeri 2 Harian. Salah seorang warga desa Siparbahan, Marihot Sihombing, mengatakan tingginya curah hujan menyebabkan debit air sungai yang terjadi tidak seperti biasa hingga menyebabkan rumah warga, kantor desa, dan 2 unit sekolah terdampak banjir dan diterjang material lumpur, bebatuan, dan juga kayu. Jam berapa tadi malam, Bang? Sekitar sampai jam 1 malam. Jam 1 malam ya? Iya. Ini apa aja nih yang rusak? Yang rusak ya kantor kepala desa, PAUD, sama sekolah SMP Negeri Harian Sihotang. Kalau rumah warga berapa? Apa? Yang warga cuma ada 1. Itu yang meninggal, yang di atas itu yang hilang 1 warga itu. Kejadiannya sekitar jam 7 malam lah, posisi hujan deras. Dan kadang masyarakat kita udah pada ketakutan karena suara dentuman batu yang berguling dari hutan Nabulak sampai ke pemukiman. Kepala Desa Siparbahan Bertua Siota mengatakan banjir bandang terjadi pada pukul 7 Senin malam. Warga sempat ketakutan karena mendengar suara dentuman batu besar yang diseret oleh arus sungai. Material kayu dengan jumlah yang banyak dibawa oleh arus banjir diduga berasal dari hutan tele yang dilakukan penerbangan liar. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, tidak kuat menahan beban, truk bermuatan 7 ton minyak kita terperosok ke drainase yang amblas di Jalan Setiabudi Medan kemarin. Akibatnya truk oleng dan terbalik ke badan jalan. Truk bernomor polisi BK 8955XM mengalami kerusakan pada bak truk. Driver truk bermuatan
berhasil selamat dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu barang yang diangkut berupa minyak kita rusak dan bahan bakar truk tumpah ke jalan. Usai dilakukan pengosongan muatan, truk dievakuasi dengan menggunakan batu truk crane. Lalu lintas sempat terganggu saat proses evakuasi berlangsung. Diketahui truk bermuatan minyak kita tersebut akan membongkar muatannya di sebuah toko grosir Kelontongan. Supir truk Nahar menjelaskan dirinya tidak menyangka penutup drainase di ruas jalan tersebut amblas, yang menambahkan peristiwa tersebut terjadi saat dirinya hendak memutar ke arah truk sebelum melakukan bongkar muat minyak kita. Awalnya kan kepala arah ke sana. Arah ke sana, cuman laporan ke grosir bahwasanya kepalanya harus putar ke sana. Jadi kami mutar dari sini, mutar sampai kepala kemari. Kami muatan. Kami muatan, terus ini ban naik ke atas. Kami nggak tahu ini nggak tahan, karena nggak ada konfirmasi bahwasanya ini nggak tahan. Apa namanya? Entah apa lagi namanya. Berarti akibat masuk lubang jadi terbalik. Terbalik Bang ya. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Imam Setia Effendi meninjau langsung lokasi kebakaran yang diakibatkan oleh kebocoran minyak dari pipa milik Pertamina di lingkungan 10 Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan kemarin. Kapolda Sumut meninjau langsung lokasi kebakaran dengan menggunakan helikopter disambut oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampubolon, Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Aris Fianto, Kabak Ops Kompol Iwan Kustianto, Camat Medan Belawan Yoga Pratama Irawan, dan Lurah Belawan Bahari Daniel Saud Sitomorang. Kapolda Sumut menyampaikan belasungkawa kepada warga korban kebakaran. Kapolda Sumut juga meninjau ke lokasi kebakaran yang diakibatkan oleh pancuran minyak dari pipa gas Pertamina dan langsung berdialog dengan warga setempat. Ia menekankan bahwa saat ini fokus utama adalah memberikan bantuan medis dan lainnya kepada warga yang terdampak kebakaran. Menyaksikan secara langsung bagaimana masyarakat sekarang harus kita tolong dulu, korbannya 8 keluarga masih diidentifikasi lagi. Kita akan pastikan penegakan hukum, dan kita akan nanti tunjukkan kepada kita semuanya pihak-pihak mana yang bersalah, dan tentu kami bukan yang menentukan yang bersalah, tapi pengadilan. Amin. Tugas saya membawa mereka ke pengadilan. Amin. Karena ini terkait dengan apa yang ada di sini, kerjasama Bapak Ibu semuanya adalah menjadi hal yang sangat penting bagi kami. Amin. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Imam Setia Effendi mengatakan bahwa meskipun upaya penolongan dan pemulihan menjadi prioritas utama, penegakan hukum tetap akan dilakukan. Dari kejadian ini 8 orang sudah diidentifikasi dan upaya pencarian masih terus dilakukan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan 1 unit rumah warga di Dusun Aek Lopu Culu, Desa Mela 1, Kecamatan Tapian Nauli hingga rata dengan tanah. Dari video amatir milik warga, terlihat kobaran api yang cukup besar disertai kepulan asap tebal melahap seluruh rumah bangunan. Warga sekitar berupaya memadamkan kobaran api, namun kencangnya tiupan angin membuat api semakin mudah terbakar seluruh bangunan rumah warga hingga rata dengan tanah. Usai kobaran api berhasil dipadamkan dengan peralatan seadanya, warga melakukan pendinginan dengan menyiamkan air ke titik api yang masih terlihat. Saat kejadian diketahui pemilik rumah tengah melakukan peribadatan di gereja. Pihak kepolisian Polres Tapanuli Tengah mengatakan tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran tersebut, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyidikan. Saat ini pemilik rumah mengungsi ke rumah kerabatnya. Pemirsa, 1 unit dump truck menabrak sepeda motor dan rumah di Jalin Sumbedage, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 1 korban mengalami luka berat akibat peristiwa tersebut.
Dalam rekaman video amatir terlihat sopir dibantu warga berupaya mengevakuasi sepeda motor korban yang masuk ke bawah truk. Kecelakaan berawal saat pengendara sepeda motor yang dikendarai Farida Hanum bersama teman-temannya YN berjalan menuju Rantau Perapat. Ketika berada di pertigaan jalan yang merupakan lokasi kejadian, pengendara sepeda motor tidak memperhatikan situasi lalu lintas. Ia membelokkan kendaraannya secara tiba-tiba. Dari arah yang sama muncul dump truck bermuatan bernomor polisi BK8404 CO tidak dapat menghindari sepeda motor yang berada di depannya, menyebabkan bagian belakang sepeda motor tertabrak hingga terseret ke bawah truk. Akibatnya pengendara sepeda motor terjatuh, sedangkan penumpang berinisial YN terpental hingga kaki sebelah kanan yang patah terlindas roda belakang truk. Untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak, supir truk membanting setirnya hingga menabrak satu unit rumah dan warung pedagang semangka. Salah seorang warga di Saputra Hasibuan menjelaskan, 4 orang menjadi korban dari kecelakaan tersebut dan 1 orang terluka parah. Ada berapa orang, Pak? 4. Yang parah? 1 orang. Ini korban yang di dalam rumah atau bagaimana, Pak? Yang di kereta. Yang di dalam nggak ada korban. Ini saat parkir atau bagaimana, Pak? Yang satu pas mobil semangka, yang satu lagi nyebrang. Ini mau ke sana tuh. Hilang kereta itu lah motor itu. 2 kereta, bukan 2 kereta ya. Yang satu lagi tetap cek, itu dia mobil semangka. Saya aku ternyata sebantai. Karena tadi ada berapa belum tadi. Warga segera membawa korban ke RSUD Labusel. Pihak kepolisian telah menangani kejadian ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Para pelaku UMKM di sepanjang jalan lintas Kabupaten Langkat menuju Aceh, tepatnya di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Gebang, merugi akibat dibukanya jalan tol. Kerugian ini disebabkan oleh pengguna jalan tidak lagi melintas dan singgah untuk membeli jajanan, seperti halnya usaha keripik cinta Mas Hendro yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, yang harus menanggung kerugian akibat beroperasinya jalan tol Kabupaten Langkat menuju Aceh. Biasanya pusat jajanan ini selalu ramai dikunjungi para pengguna jalan yang akan melintas ke kota Aceh dan menuju kota Medan. Namun hingga kini sejak beroperasinya jalan tol Kabupaten Langkat menuju Aceh, para pengunjung sepi dan pusat jajanan tersebut nyaris gulung tikar. Kondisi ini dirasakan para pekerja di pusat jajanan, tepatnya di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Gebang. Guna mengantisipasi hal tersebut, para pelaku UMKM ini harus berinovasi dan berkreasi agar para pengguna jalan lintas tetap berkunjung di masing-masing pusat jajanan. Salah seorang pekerja pusat jajanan, Sriati, mengatakan sangat prihatin dengan kondisi ini, mengakibatkan berkurangnya omset penjualan. Ya, kami pun turut sedih lah, karena omset ini berkurang. Biasa, gajian kami cepat nih jadi terlambat. Karena pengunjung tadi kurang, pembeli pun kurang. Itulah. Jarang yang singgah. Harapannya ya kalau bisa ya pembeli rame. Jadi kami pun gajiannya bisa lancar. Bekerja tetap berjalan terus. UMKM dan pekerja berharap adanya solusi dari pemerintah daerah sehingga pusat jajanan yang berada di sepanjang jalan lintas Kabupaten Langkat menuju Aceh tidak merugi dan gulung tikar. Kita ke informasi pilihan rakyat. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga melakukan penertiban alat peraga sosialisasi milik para calon legislatif dan partai politik yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Sibolga karena melanggar peraturan KPU nomor 15. Penertiban alat peraga sosialisasi milik para calon legislatif dan partai politik yang dilakukan Badan Pengawas
Umum Kota Sibolga ini salah satunya banyak mencantumkan kata-kata dukungan dan tanda centang atau coblos. Selain itu terpasang di tempat terlarang seperti di tiang listrik dan di bawah pohon. Ketua Bawaslu Kota Sibolga menjelaskan dalam melakukan penerimaan alat peraga sosialisasi tersebut, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan KPU dan pimpinan partai politik. Tapi sampai batas waktu yang sudah kita tentukan dan kita sudah melakukan rapat koordinasi, termasuk juga dengan KPU, pemangku kepentingan. Jadi kita putuskan tadi hari ini kita melakukan penertiban APS yang menyalahi aturan. Misalnya ada tanda coblos, ya, ada ajakan memilih, ada visi misi. Kemudian ditempatkan di tempat-tempat yang menyalahi, di pohon, tiang listrik, ya. Di sekolah-sekolah atau fasilitas pemerintah, itu yang kita tertibkan. Selain dilakukan penerimaan, Bawaslu Kota Sibolga juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait larangan pemasangan spanduk dan baliho para caleg yang mencantumkan bahasa ajakan dan dukungan serta memiliki tanda coblos karena belum memasuki masa kampanye. Penerimaan yang dilakukan Bawaslu Kota Sibolga akan dilakukan dalam 1 hari karena melibatkan 3 tim dengan bantuan petugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. Pemirsa, logistik pemilu yang tiba di Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli segera dilakukan penyortiran guna memastikan kondisi baik sebelum pemanfaatannya pada pemilu 2024. Pengiriman logistik pemilu pada 5 daerah di Sumatera Utara dilakukan secara bertahap melalui perhubungan darat dan laut. Kelima daerah tersebut berada di Pulau Nias dengan jarak tempuh 12 jam lebih penyeberangan laut dari tepian Nauli, Sibolga menuju Pelabuhan Angin Gunung Sitoli. Belum termasuk perjalanan dari kantor urusan logistik KPU Republik Indonesia di Jakarta menuju Pulau Sumatera. Namun saat ini sedikitnya 4 jenis logistik pemilu meliputi kotak suara, bilik suara, serta tinta dan segel sudah tiba di gudang KPU Kabupaten Kota di Kepulauan Nias. Khusus di Kota Gunung Sitoli telah diterima kotak suara sebanyak 2.077 PCS, kemudian bilik suara sebanyak 1.650 piece, serta tinta dan segel telah memenuhi berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemilu di daerah itu. Saat ini proses penyortiran sudah mulai dengan membentuk pengelompokan barang logistik pemilu berdasarkan kondisinya. Apabila nantinya ditemukan barang logistik pemilu yang rusak, akan diajukan ke KPU RI untuk dikirim ulang penggantinya. Waktu kedatangan logistik itu seperti bilik dan kotak suara, itu kita melihat bahwa jumlahnya telah sesuai terkait dengan logistik yang sudah ada, apakah memang tidak ada barang yang rusak. Gitu. Sehingga ketika ada kerusakan maka akan dikonsultasikan di KPU RI. Ya, yang datang ini khususnya apa aja? Itu sudah datang itu kotak suara, bilik suara, tinta dan segel. Penyortiran keseluruhan logistik pemilu ini dimaksimalkan sambil menunggu kedatangan logistik lainnya seperti formulir administrasi dan kertas suara yang rencananya akan dikirim ke daerah pada tahap Desember 2023 dan Januari 2024. Kita ke Serdang Bedagai. Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai melakukan rapat koordinasi dengan partai politik, KPU dan Forkopimda terkait penertiban alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye di wilayah Serdang Bedagai. Rakor tersebut digelar menyikapi PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye. Diketahui saat ini marak terpasang alat peraga sosialisasi berupa baliho, spanduk, banner yang menyerupai alat peraga kampanye di sejumlah tempat yang tidak sesuai dengan aturan PKPU. Untuk itu Bawaslu Sergai bersama Parpol dan Forkopimda akan turun ke lapangan untuk melakukan penerimaan APS yang menyerupai APK sesuai himbauan Bawaslu Republik Indonesia. Ketua Bawaslu Sergai Erwin Saputra mengatakan Satpol PP menjadi garda terdepan untuk menurunkan APS yang menyerupai APK.
Kegiatan ini akan dilakukan selama 2 hari mulai tanggal 15 hingga 16 November 2023 dengan dibagi menjadi 2 zona yang meliputi seluruh wilayah kecamatan yang ada di Sergai. Ewin Saputra menambahkan penelitian ini khusus dilakukan untuk baliho dan spanduk caleg kabupaten, provinsi, dan pusat. Sedangkan untuk capres belum ada himbauan dari Bawaslu Republik Indonesia. Kami menganggap APS yang ada di sepanjang Jalin Sum, khususnya di wilayah Kabupaten Ramodage, kami pikir itu sudah tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan PKPU 15 tahun 2003. Makanya kami selaku Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ramodage akan melakukan penertiban APK. Ya, informasi dari Serdang Bedaga yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Azifah Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.